Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita masuk dalam surat yang baru, yaitu surat Maryam, ya. Surat Maryam, yang surat ini disebut dengan surat Maryam karena disebutkan tentang kisah Maryam dalam surat tersebut. Di antaranya juga, ya, para sahabat menamakan surat tersebut dengan surat Maryam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, surat Bani Israil wal Kahfi wa Maryam wa Toha wal Anbiya hunna minal itaqil awal wa hunna min tiladi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya kata beliau surat Bani Israil yaitu surat nomor 17, wal Kahfi surat nomor 18, wa Maryam surat nomor 19, wa Toha surat 20, Al-Anbiya surat 21, hunna minal itaqil awal. Surat-surat ini termasuk surat-surat yang pertama kali turun. Ya. Jadi surat yang lama, sudah lama turun sejak di fase Makkiyah. Wa hunna min tiladi, yaitu saya sudah menghafal surat ini sejak dulu, kata Ibnu Mas'ud. Dan di antara dalil bahwasanya surat Maryam adalah termasuk surat yang pertama kali turun, kisah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu waktu berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian bertemu dengan Raja Najasyi, maka di antara yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi adalah surat Maryam, yang akhirnya menjadikan Raja Najasyi pun menangis, dan akhirnya ini merupakan sebab beliau akhirnya masuk Islam, Raja Najasyi radhiyallahu taala anhu. Berarti menunjukkan surat Maryam adalah surat Makkiyah, turun di awal-awal Islam, ya. Secara umum para ulama sepakat bahwasanya surat Maryam adalah surat Makkiyah kecuali satu ayat, yaitu ayat Sajdah yang ada dalam surat Maryam, apakah dia Madaniyah atau Makkiyah. Namun secara umum ayat-ayat yang lain disepakati bahwasanya merupakan ayat-ayat Makkiyah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Sebagaimana sering kita sampaikan, ini merupakan sesuatu yang dinamakan dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terpotong-potong, yang dibaca bukan sebagai kata tetapi dibaca sebagai huruf. Maka tidak boleh dibaca sebagai kata karena tidak bisa dibaca. Sama seperti Toha, jangan dibaca toh, ya. Alif lam mim jangan dibaca alam, ya. Kemudian misalnya Sad, Qaf dibaca per huruf. Ha mim, ya. Ha mim, alif, lam, mim, sad, ya. Jadi dibacanya bukan sebagai kata namun dibaca sebagai huruf, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna al-huruf al-muqatta'ah. Apa maksudnya al-huruf al-muqatta'ah tersebut? Namun pendapat yang terkuat adalah pendapat yang diisyaratkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya ayat-ayat tersebut atau huruf-huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, didatangkan di awal-awal surat untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini turun dengan bahasa kalian, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab, yang turun dengan bahasa Arab, yang di mana bahasa kalian terdiri atas huruf hijaiyah. Di antara huruf-huruf tersebut adalah alif, lam, mim, sad, alif, lam, mim, ha, mim, sad, qaf, nun, kaf, ha, ya, ain, sad, yasin, ya. Dan yang lainnya, ya, dan alif lam ra, ya. Namun meskipun Al-Qur'an turun dengan bahasa kalian dan huruf kalian, kalian tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Inilah mukjizat, ya. Inilah mukjizat Al-Qur'an, ya. Oleh karenanya Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwasanya mukjizat para anbiya berkaitan dengan apa yang lagi ngetren di zaman tersebut, yang lagi booming di zaman tersebut. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang lagi ngetren adalah
bahasa, di mana mereka pandai bersyair, di mana mereka sering bertanding dalam syair-syair mereka. Mereka bangga memiliki bahasa Arab yang hebat, balaghah yang tinggi, ya. Maka Allah menurunkan mukjizat yang semisal dengan apa yang lagi ngetren di zaman tersebut. Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dia bukan syair, tetapi dia memiliki balaghah yang tinggi, ya, bahasa yang sangat hebat, yang mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, ya. Makanya Allah mengatakan qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Seandainya seluruh manusia bersatu padu, jin juga bersatu padu, berkumpul untuk bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu, ya. Allah tantang mereka untuk mendatangkan fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat, ya. Datangkan 10 surat kalau kan mampu, enggak mampu juga. Fa'tu bi suratim mithlihi. Datangkanlah 1 surat, mereka juga tidak mampu, ya. Ini menunjukkan Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan masalah bahasa, ya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang lagi ngetren di zaman beliau, yaitu masalah pengobatan. Sehingga Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang penyakit baras, dan bahkan bisa menghidupkan yang mati. Yang ini berkaitan dengan pengobatan. Waktu itu ngetren, ternyata Nabi Isa alaihissalam mendatangkan mukjizat luar biasa. Orang bisa disentuh langsung sembuh. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa lagi ngetren sihir, orang pada jago sihir, bahkan para penyihir sangat banyak, mereka berbangga-banggaan dengan sihir mereka. Maka Allah menurunkan yang semisal, bukan sihir, bahkan lebih hebat daripada sihir, sesuatu yang nyata, di mana Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah, ya, Allah merubah tongkatnya menjadi ular dan hal-hal yang menakjubkan lainnya, yang mengalahkan, ya, sihir-sihir yang semua yang ada. Dan para penyihir tahu bahwasanya apa yang datang kepada Nabi Musa bukanlah sihir. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kata para ulama, di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, di zaman tersebut orang lagi ngetren menafsirkan mimpi. Banyak yang jago menafsirkan mimpi. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam diberikan tafsiran mimpi raja yang tidak ada yang bisa menafsirkannya kecuali siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti Nabi Hud. Nabi Hud diturunkan kepada kaum Ad yang bangga dengan kekuatan mereka, yang mereka terkadang untuk membasmi atau membinasakan satu kampung cuma diutus 1 orang datang ke kampung tersebut, maka dia bisa membantai satu kampung tersebut dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Tetapi Nabi Hud alaihissalam menantang mereka untuk memberi mudarat kepada Nabi Hud, namun mereka tidak mampu. Kata Nabi Hud, "Fakiduni jami'an thumma la tunzirun, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum." Kalau kalian memang ingin, maka berkumpullah kalian, dan kumpul kalian semua, bukan 1 orang aja, kalian semua, kaum Ad. Bikin mudarat sama saya, kalau kalian mampu, dan jangan tunda-tunda sekarang juga. Ternyata kekuatan mereka tidak bermanfaat melawan Nabi Hud yang 1 orang saja. Jadi demikianlah banyak mukjizat para nabi berkaitan dengan apa yang lagi ngetren, lagi booming di zaman tersebut. Taib, kita lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, ya. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Zakaria menyeru Rabbnya dengan seruan yang lirih, dengan seruan yang lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wa sya'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Di mana waktu dia berdoa, dia berkata, ya Rabbku, sungguhnya tulangku sudah sangat lemah dan kepalaku sudah putih seluruhnya, ditumbuhi dengan uban. Wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Akan tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Tuhanku. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati akhirah. Dan sungguhnya aku khawatir dengan mawaliku, dengan kerabat-kerabatku sepeninggalku. Wa kanat imra'ati akhirah, sementara istriku dalam kondisi mandul. Fahabli min ladunka waliya. Ternyata dia minta dikasih anak, maka anugerahkanlah kepadaku seorang putra. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang putra tersebut akan menjadi pewarisku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yaqub. Wa ja'alhu rabbi radhiya. Dan ya Rabbku, jadikanlah dia seorang yang Engkau ridhai. Ini di awal surat
Allah mengatakan dzikru rahmati rabbika. Wahai Muhammad, ini dibacakan tentang rahmat Rabbmu kepada Nabi Zakaria. Kata Syekh Sa'di, Allah sedang menyebutkan tentang karamat-karamat dan mukjizat-mukjizat rahmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengenal Allah, lebih cinta kepada Allah ya. Ya, karena di antaranya Allah sebutkan tentang bagaimana perhatian Allah terhadap wali-wali Allah, terhadap nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi-nabi yang lain Allah perhatikan, bagaimana lagi dengan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nabi Zakaria disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abdahu, hambanya Zakaria, dan ini adalah pujian kepada Nabi Zakaria. Dia salah seorang hamba yang benar-benar menjalankan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa, maka Allah mengatakan abdahu, hambanya yaitu Zakaria. Apa rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam? Tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk diberikan seorang putra. Kenapa Nabi Zakaria berdoa minta diberikan putra? Dijelaskan dalam ayat tersebut, dia mengatakan, "Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akhira fahab li min ladunka waliya." Ya Allah, sebentar lagi aku akan meninggal dunia, sudah sangat tua. Sementara banyak orang aku tinggalkan, ada kerabat-kerabat, ada Bani Israel. Butuh ada orang yang bisa mengurus mereka, bisa mendakwahi mereka, ya, sementara tidak ada keturunanku yang bisa membimbing mereka. Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah aku seorang anak yang bisa menggantikan aku dalam mendidik Bani Israel. Sebelumnya Nabi Zakaria tidak pernah meminta kepada Allah untuk memiliki seorang anak. Karena secara zahir mustahil. Kenapa? Karena istrinya mandul dan dia sudah sangat tua, ya. Berjalan waktu, dia tidak pernah minta kepada Allah ingin punya anak karena dia tidak ingin minta sesuatu yang mustahil. Tetapi tiba-tiba hatinya tergerak untuk meminta sesuatu yang secara pandangan manusia mustahil, karena dia melihat suatu karamah yang Allah berikan kepada Maryam. Karena sebagaimana dalam surat Maryam disebutkan, Maryam wa kaffalaha Zakaria, dirawat oleh Zakaria. Zakaria adalah zauj khalat Maryam, yaitu ada dua pendapat. Di antara pendapat bahwasanya Zakaria adalah suami dari bibinya Maryam. Suami dari bibinya Maryam, yaitu ibunya Maryam dan istrinya Zakaria kakak beradik. Ibunya Maryam dan istrinya Zakaria kakak beradik, sehingga kita bilang Zakaria adalah omnya Maryam. Maka Zakaria yang merawat Maryam, tentu kisahnya panjang dalam surat Maryam. Namun tatkala dia sedang merawat atau mengayomi Maryam, tiba-tiba dia melihat keajaiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempatnya Maryam beribadah, wajada 'indaha rizqa, tiba-tiba dia mendapati ada rizki, ada makanan, ada buah-buahan, padahal tidak ada yang mengantar. Yang lebih menakjubkan, buah-buahan tersebut bukan pada musimnya. Kalau di musim dingin datang buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali musim panas. Tatkala musim panas tidak datang buah-buahan kecuali yang tumbuh di musim dingin. Maka ini menakjubkan Zakaria. Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Dari mana? Ya Maryam, anna laki hadha? Dari mana kau dapatkan rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini adalah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa batasan. Tatkala Zakaria melihat sesuatu yang menakjubkan terjadi pada Maryam, bagaimana Maryam tidak pernah keluar dari tempatnya, rezeki datang sendiri, dan rezekinya menakjubkan. Buah di musim panas datang buah yang tidak muncul kecuali di musim dingin. Di musim dingin tidak datang buah kecuali yang tumbuh di musim panas. Dua keajaiban, makanannya ajaib, datangnya juga ajaib. Suatu yang mustahil secara pandangan manusia. Maka tatkala itu terbetik hatinya untuk meminta sesuatu yang mustahil menurut pandangan manusia. Kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria." Maka tatkala itulah Zakaria berdoa. "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Maka dia berdoa, "Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, sungguhnya Engkau Maha mendengar doa hamba-hambamu." Itulah kemudian Nabi Zakaria berdoa. Nah, disebutkan bahwasanya dia berdoa dalam salat. Makanya
doanya dikabulkan tatkala sedang salat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ya, maka malaikat pun menyeru kepada Zakaria sementara Zakaria qa'imun fi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, dia sedang salat, berdiri salat. Jadi dia dikabulkan berdoa dalam salat dan dikabulkan tatkala dalam kondisi salat. Ini dalil bahwasanya salat adalah ibadah yang agung dan salat tempatnya doa. Salat tempatnya doa. Oleh karenanya seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memandang bahwasanya doa dalam salat lebih afdal daripada setelah salat. Terutama tatkala adbar kulli salat, tatkala di penghujung salat. Seorang berusaha untuk salat, kenapa? Dia masih connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa tatkala penghujung salat atau tatkala sujud, itu lebih afdal daripada dia berdoa setelah salat, ya. Makanya yang Nabi anjurkan adalah berdoa tatkala sujud, ya. Dan Nabi anjurkan berdoa tatkala menjelang salam, ya. Tidak ada satu hadis pun Nabi mengatakan berdoalah setelah salat. Ya, boleh, boleh. Tetapi yang dianjurkan oleh Nabi datang dalam hadis-hadis yang sahih adalah berdoa dalam apa? Dalam salat. Karena kondisi kita masih connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita salat sendirian, kita nikmati, ya. Jangan buru-buru berdiri sujud, santai kita sujud, memuji Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah. Bahkan Syekh bin Bas mengatakan dalam sujud kita boleh bersolawat kepada Nabi, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah, ya. Ya, nikmati salat tersebut karena kita sedang connecting dengan Allah dan itu kondisi yang terbaik agar doa kita diterima sebagaimana Nabi Zakaria doanya dikabulkan tatkala beliau sedang salat. Taib. Bagaimana doa Nabi Zakaria? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz nada rabbahu nidaan khafiyya." Tatkala Nabi Zakaria menyeru Rabbnya dengan nidaan khafiyya, dengan seruan yang lirih, dengan lembut. Ya. Kenapa disebut dengan seruan yang lembut? Ya. Banyak faedah kata para ulama bahwa seorang tatkala berdoa dengan suara yang lirih, tidak usah keras-keras, ya, maka itu menunjukkan dia beriman Allah Maha mendengar. Enggak usah keras-keras. Dia bisik-bisik saja Allah Maha mendengar. Dan kita enggak usah bisik-bisik sedangkan kita dalam terbetik dalam hati pun Allah tahu. Innahu alimun bidzati sudur. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Kalian lirihkan suara kalian atau kalian keraskan, Allah tahu. Bahkan jangankan kalian lirihkan, dalam hati pun Allah tahu. Innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu isi hati manusia. Namun tatkala seorang berdoa dia mengucapkan, bukan cuma dalam hati. Dia ungkapkan di hadapan Allah, menunjukkan keperluan dia kepada Allah, hinanya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan suara yang lirih. Dengan suara yang lirih. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Kemudian di antara faedahnya dengan suara yang lirih ini menunjukkan lebih khusyuk, lebih tadarru'. Tadarru' bukan teriak-teriak. Dengan suara yang lirih, tangisan dalam tangisan tersebut terisak-isak, itu lebih khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lebih ikhlas karena tidak ada yang mendengar ucapannya, tidak ada yang mendengar seruannya, hanya Allah yang mendengar apa yang dia minta, ya. Ya. Intinya berdoa dengan suara yang lirih itu disunnahkan, ya, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Bagaimana digabungkan antara nida dan khafiyah? Seruan tapi lembut, ya. Seruan tapi kenapa lemah? Ada yang mengatakan karena dia sedang dalam salat. Dalam salat tidak perlu suara keras-keras. Suara lembut, suara menyeru tapi dengan suara yang lirih. Atau tergantung yang diajak diseru siapa. Kalau diseru Allah Subhanahu wa taala tidak perlu suara keras-keras, seruan tapi suara yang lirih. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria menyuruh tapi suaranya sudah enggak kuat. Dia sudah sangat tua. Kalau dia menyuruh pun suaranya sangat lemah, tidak mampu untuk suara yang keras karena dia sudah sangat tua. Ya qad balagtu minal kibari itiya. Aku telah mencapai masa tua di puncak-puncaknya tua. Sehingga badan sudah lemah, rambut sudah putih semua, suara pun tidak mampu untuk bersuara yang keras. Ini pendapat, tapi yang benar bahwasanya memang dianjurkan kita berdoa dengan suara yang lirih. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Perhatikan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Qala rabbi, dia berdoa dengan Rabbi, Rabbku. Ya,
Dan dalam doa ini semuanya Rabbi, 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 Rabbi. Ya. Robku, Robku, Robku. Dan doa-doa para nabi juga demikian banyak. Rabbi, Rabbi, Rabbana, Rabbana, Rabbi. Kenapa? Karena kata para ulama, masalah pengkabulan doa itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat rububiyah Allah ya. Memberi rizki, mengabulkan doa, ya, menghidupkan, mematikan. Ya, itu semua berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala berdoa dia bertawasul dengan rububiyahnya Allah, ya, maka dia mengatakan Rabbi. Terutama minta sesuatu yang berat, ya, maka dia mengatakan Rabbku, karena yang mengatur alam semesta hanya siapa? Allah. Yang memungkinkan sesuatu yang mustahil cuma siapa? Allah. Maka ini apalagi dia minta sesuatu yang secara pandangan manusia mustahil, maka dia bertawasul dengan kata Rabbi, dengan nama Allah apa? Rabbi. Dan ini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Abi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwasanya masalah pengkabulan doa berkaitan dengan masalah rububiyah. Oleh karenanya orang kafir juga bisa berdoa dikabulkan, dan dalam ayat disebutkan iblis saja berdoa dikabulkan. Iya. Iblis bilang apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku. Qala fa innaka minal munzarin. Allah kabulkan. Kau termasuk kau termasuk setan yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Doanya iblis dikabulkan enggak? Dikabulkan. Orang musyrikin wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin falamma najam ilal barri idza hum musyrikun. Orang musyrikin tatkala mereka di lautan kemudian ombak menerpa mereka, mereka kemudian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Maka Allah selamatkan mereka. Mereka musyrikin tatkala mereka diselamatkan di daratan, idza hum musyrikun, mereka syirik kembali. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunahu hijab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan doanya orang yang dizalimi meskipun kafir. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih orang kafir rezeki atau tidak? Sama, doa itu juga bagian daripada ya rububiyah Allah. Allah sebagaimana memberi rezeki kepada orang kafir, memberikan kehidupan orang kafir, Allah berikan dia kebutuhan ke dunianya, Allah juga kabulkan permintaan dia. Makanya kalau kita menzalimi orang meskipun dia kafir, kalau dia berdoa kepada Allah bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajiran. Doanya orang dizalimi dikabulkan meskipun dia orang fajir. Fafujuruhu ala nafsihi, kefajirannya kembali kepada dirinya. Maka kita dapati doa-doa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kebanyakan apa? Rabbana, Rabbana, Rabbi, ya, dan seterusnya. Karena pengkabulan doa berkaitan dengan Rabb, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat ini, maka Nabi Zakaria buka doanya dengan mengatakan Rabbi, ya Rabbku. Ya Rabbi, wahai Rabbku, ya. Inni wahanal azmu minni. Sungguhnya tulangku sudah lemah. Kata sebagian ahli tafsir, Nabi Zakaria waktu mengungkapkan tulang, dia tidak mengatakan tulang-tulangku, tapi dia mengatakan tulang. Artinya apa? Maksudnya seluruh tulangku tanpa terkecuali, semua sudah lemah. Yang dia tahu adalah tulang adalah penegak tubuh, penongga tubuh. Kalau penongga tersebut atau penegak tersebut sudah lemah, tubuh pasti apa? Pasti lemah. Maka di sini kata para ulama, Nabi Zakaria bertawassul kepada Allah agar doanya diterima dengan menunjukkan kehinaannya, dengan kekurangannya, dengan kelemahannya. Dan itu di antara cara kita berdoa kepada Allah, kita tunjukkan kekurangan kita, kebutuhan kita, kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berdoa, ya Allah, ya kabulkan saya, mudah-mudahan saya diterima di sekolah itu, ya kalau memang engkau mau ya oke, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu namanya kita enggak butuh seperti itu ya. Ya. Makanya tatkala berdoa tidak boleh kita mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, enggak boleh. Nabi larang. Ya Allah, rahmatilah aku kalau kau mau. Ampunilah aku kalau kau berkehendak, ya. Ya, tidak ada yang bisa maksa Allah, tidak susah bagi Allah untuk memaafkan engkau, untuk merahmati engkau, apa susahnya bagi Allah. Dan tatkala kita mengatakan kalau kau berkehendak, sekarang kita tidak butuh. Maka di antara ada berdoa kita tunjukkan kita memang perlu, ya, perlu berdoa. Dan para anbiya mereka demikian, waktu mereka berdoa benar-benar mereka menunjukkan keperluan mereka. Lihat Nabi SAW waktu perang Badar. Nabi SAW berdoa.
sampai mengangkat kedua tangannya, sampai ridak beliau terjatuh. Yang berdoa cuma 2 orang, yang lain semua ikut perang. Nabi tugaskan 2 orang untuk berdoa kepada Allah sebagai kekuatan yang menolong kaum muslimin sedang berperang. 315 sedang lawan 1000 orang. Ya, baru pasukan kaum musyrikin dengan persenjataan kuat, sementara kaum muslimin persenjataan seadanya. Maka yang berdoa siapa? Di Arish cuma Nabi SAW dengan Abu Bakar. Dua-duanya berdoa. Ya, orang soleh. Ya. Abu Bakar juga diharapkan doanya dikabulkan. Abu Bakar sudah selesai berdoa, Nabi belum berdoa, belum selesai. Nabi berdoa sampai angkat kedua tangannya sampai seridaknya jatuh. Kemudian Abu Bakar mengambil ridak tersebut, pasangkan kembali kepada Nabi dengan mengatakan, "Ba'dha munasyadatika ya Rasulullah." Sudah cukup sebagian doamu ya Rasulullah. Allah akan kabulkan. Nabi terus berdoa. Apa kata Nabi SAW dalam doanya? Ya, Allahumma in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kami ini kalah hari ini, kau tidak akan disembah. Nabi benar-benar ini sudah terakhir sudah. Ini benar-benar minta kepada Allah dengan menunjukkan segala kekurangannya, ya, dan seluruhnya, sampai berdoa sampai tangan tidak berhenti sampai Allah abadikan, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni. Tatkala kalian beristighosa kepada Allah. Lihatlah bagaimana Nabi Ayub, ya, anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dengan kemudaratan. Ya. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku, penderitaanku kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, di antara tawassul agar kita mudah dikabulkan doa, bertawassul dengan kehinaan kita, dengan kerendahan kita. Lihatlah Nabi Zakaria menunjukkan kerendahannya, kesulitan yang dihadapi. Dia mengatakan, ini sungguh ya Allah, ini sesungguhnya. Dia buka dengan perkataan sungguh-sungguh, aku ini wahanal azmu minni. Aku sudah sangat lemah ya Allah. Tulangku sudah lemah. Bukan cuma tulang kananku, tulang kanan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ya, bukan, seluruh tulang dalam tubuhku sudah apa? Lemah. Inni wahanal azmu minni. Makanya dia pakai kata mufrad situ. Inni wahanal azmu. Tulangku, maksudnya seluruh tulangku seakan satu kesatuan, semuanya lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Kepalaku sudah nyala semuanya. Sudah putih semuanya. Ya. Beliau tidak mengatakan, ya, washta'ala sya'ri. Maksudnya rambutku sudah putih. Kalau dibilang rambutku sudah putih, seakan-akan sebagian rambut. Tetapi Nabi Zakaria alaihissalam menggunakan kata kepalaku. Washta'ala ra'su syaiba. Artinya apa? Seluruh kepalanya sudah apa? Sudah putih. Enggak ada satu helai pun yang masih hitam. Semuanya sudah putih. Di puncak ketuaan. Dia menunjukkan kekurangannya. Kemudian dia berkata, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Namun aku tidak pernah putus asa dengan berdoa kepada engkau. Ini juga dia bertawassul dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya Zakaria berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, selama ini kau kabulkan doaku ya Allah. Selama ini kau telah berikan aku banyak kenikmatan dan aku tidak pernah, ya, kecewa dengan pemberianmu dan aku tidak putus asa dengan pemberianmu." Artinya, sempurnakanlah pemberianmu kepadaku ya Allah. Selama ini kau kabulkan doaku, selama ini kau berikan anugerah kepadaku, maka sempurnakanlah pemberianmu kepadaku. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya agar Allah menyempurnakan kenikmatannya kepada Zakaria untuk selanjutnya, ya. Beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan bukankah di antara adab doa memuji Allah? Ya atau tidak? Bersalawat memuji Allah di antara ini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, salah satu bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama ini ya Allah engkau berikan aku kenikmatan, selalu kau kabulkan doaku, maka lanjutkanlah, aku sekarang minta kabulkanlah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kemudian dia kembali bertawassul dengan kesulitan yang sedang dia hadapi. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku khawatir dengan mawaliku, dengan anak buahku atau dengan kerabat-kerabatku. Kalau saya meninggal, siapa yang ngurus mereka? Tidak ada orang yang nampak, yang soleh yang bisa mengurus mereka. Ya. Wa kanat imraati akhirah. Saya ingin punya anak ya, tapi istriku mandul. Sudah mandul tua lagi ya. Sudah terkumpul pada istrinya 2 kesulitan. Pertama sudah mandul, yang kedua sudah menopause, sudah tua. Terus bagaimana mau punya anak? Ya. Wa kanat imraati akhirah. Fahabli min ladunka waliya. Tapi tetap dia minta kepada Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Dan ini dalil bahwasanya seorang tatkala minta kepada Allah, tidak mengapa dia perinci kesulitan yang dia hadapi. Bukankah Nabi Zakaria merinci kesulitannya?
Merinci. Saya begini, kondisi saya begini, kondisi saya begini. Sampai dia menangis, sampai dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu yang penting konsen. Saya berdoa konsen, ya Allah, saya begini, saya sudah berusaha ya Allah. Misalnya jomblo berdoa. Contohnya. Ya Allah, saya sudah tidak kuasa menahan syahwatku ya Allah. Duit tidak ada ya Allah. Misalnya. Saya sudah puasa Senin Kamis tetap saja berdoa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perinci enggak ada masalah, perinci kesulitan sedang Anda hadapi. Itu Allah suka hambanya merengek ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang agung. Ya. Makanya Allah jengkel, marah kalau ternyata rengekan tersebut diserahkan kepada penghuni kubur, kepada jin, kepada nabi. Ini diserahkan kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan penderitaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Zakaria memerinci kesulitan yang sedang dia hadapi. Kemudian dia utarakan keinginannya setelah dia kasih muqaddimah, dia puji Allah. Kemudian dia mengatakan fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang anak. Kita tahu semua anugerah dari Allah, enggak ada yang dari sisi selain Allah, enggak ada. Tetapi perkataan Nabi Zakaria min ladunka dari sisimu artinya anak yang spesial, khusus. Ya, semua nikmat dari siapa? Apakah ada nikmat dari selain Allah? Enggak ada. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat dari Allah. Tapi tatkala Nabi Zakaria berkata, "Min ladunka waliya," anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang anak, maksudnya anak spesial, dari sisi yang khusus. Bukan sembarang anak-anak yang lainnya. Kenapa anak ini punya tanggung jawab yang besar? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anak ini akan mewarisiku dan mewaris dari keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah dia seorang anak yang kau ridhai. Jadi ternyata Nabi Zakaria minta anak bukan murni untuk duniawi, tapi dia ingin anak ini bisa mewarisi tanggung jawabnya sebagai seorang dai, tanggung jawabnya sebagai seorang nabi untuk membina Bani Israel. Yang itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria, khawatir kalau dia meninggal tidak ada yang mengurusi Bani Israel. Jadi dia bukan sekedar minta anak duniawi, enggak, tapi dia ingin anak tersebut punya manfaat untuk agama. Dan dia merasa penting punya seorang anak yang saleh, yang bisa mewarisi agama, yang bisa berdakwah, yang bisa seperti dia menjadi seorang nabi, ya. Maka itu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ulama dua pendapat dalam hal ini. Apa yang dimaksud dengan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub? Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang bisa mewarisiku. Mewarisi apa? Sebagian ulama mengatakan mewarisi harta Zakaria alaihissalam. Namun yang benar bukan, kata Ibnu Katsir. Maksudnya bukan mewarisi harta, karena Zakaria siapa? Zakaria kana najjaran, ya. Dalam hadis Zakaria kana najjaran, tukang kayu. Tukang kayu apa duitnya? Ya. Kalau tukang emas duitnya banyak. Tukang kayu apa duitnya? Dan kita tahu Zakaria tidak sedang memikirkan hartanya. Karena itu bukan kebiasaan para anbiya. Para nabi mereka tidak begitu peduli dengan harta yang mereka miliki. Oleh karena sulit kita bayangkan Zakaria berkata, "Ya Allah, anugerahkanlah kau seorang anak agar bisa mewarisi hartaku." Ngapain dia mikir harta? Ya. Dia sedang memikirkan bagaimana Bani Israel tidak ada yang bimbing. Oleh karena yang benar di sini warisan bukan warisan harta, tapi maksudnya warisan apa? Ilmu. Apalagi para anbiya tidak mewariskan. Kata Nabi SAW, "Nahnu ma'syarul anbiya lam nuras, ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi tidak diwarisi dan kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ya, para nabi tidak mewariskan harta. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Ya, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan harta dan dinar, tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil dengan bagian yang besar. Jadi yang benar bahwasanya Zakaria berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar menganugerahkan kepadanya anak yang bukan mewarisi hartanya, tapi mewarisi apa? Mewarisi ilmunya, ya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa waritha Sulaimanu Daud." Sulaiman mendapat warisan dari siapa? Nabi Daud. Bukan warisan harta. Karena anaknya Daud alaihissalam bukan cuma Sulaiman, paham? Tapi maksudnya kenabian. Setelah Nabi Daud menjadi nabi,
anaknya pun menjadi nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi para nabi tidak mewariskan ya harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Jadi yang benar sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir, yang dimaksud waris ini adalah warisan ilmu. Maksudnya jadikanlah putraku itu juga sebagai nabi sebagaimana aku menjadi seorang nabi. Taib. Dan subhanallah, Zakaria tukang kayu ya. Dan para anbiya demikian, ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang sedang ya. Di antara yang miskin Zakaria, bukan orang apa? Tukang kayu. Kaya dari mana? Tukang kayu ya. Ya, dia enggak punya mebel juga. Zakaria tukang kayu ya, tapi dia bekerja dengan kerjaannya tersebut. Yang menakjubkan saya hadis tentang Nabi Daud alaihissalam ya. Bahwasanya Nabi Daud ya, kana ya'kulu min amali yadihi. Ya. Sungguhnya yang terbaik yang kalian makanlah hasil dari upaya tangan jerih payah kalian. Wa kana Daud alaihissalam, dan Daud alaihissalam makan dari hasil jerih payahnya. Padahal dia seorang raja. Tetapi dia bekerja sebagai haddad, pandai besi, yang Allah melunakkan besi dengan tangannya. Tapi meskipun dia seorang raja, dia makan dari hasilnya, ya, dari hasil kerjaannya sendiri alaihissalam. Ya. Maka demikian juga Zakaria, seorang tukang kayu, dan dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Bukanlah orang kaya Nabi Zakaria alaihissalam. Maka setelah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan berbagai macam tawassul, ya, dia mengatakan, ya apa namanya, saya sudah sangat tua ya Allah, sebentar lagi meninggal, harus ada yang mewarisi. Berdoa di puncak-puncak kelemahannya, di puncak-puncak kelemahannya. Maka setelah itu Allah kabulkan doanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Allah mengatakan, "Wahai Zakaria, sungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau, kau akan punya seorang putra namanya Yahya, dan kami belum pernah menciptakan atau memberi nama orang seperti dia sebelumnya. Kami tidak pernah memberikan nama kepada orang lain sebelumnya dengan nama Yahya." Ya. Allah kabulkan ya. Pengkabulan tersebut ada yang mengatakan waktu Nabi Zakaria sedang salat, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ada yang mengatakan maksudnya kami berkata ya Zakaria, maksudnya malaikat Jibril. Ya, karena dalam ayat surat Al-Imran, fanadathul malaika, malaikat berkata kepada Nabi Zakaria ya, bahwasanya kami mengabulkan doamu. Maksudnya malaikat perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mengatakan tidak. Memang Allah bicara langsung, karena sebelumnya Nabi Zakaria sedang berdoa kepada Allah, berbicara dengan Allah, maka Allah kabulkan permintaannya. Allah alam bisawab. Intinya kata Allah, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Wahai Nabi Zakaria, kami akan anugerahkan kepada engkau, beri kabar gembira tentang seorang anakmu namanya Yahya, dan kami tidak pernah memberikan nama sebelumnya kepada orang lain dengan nama Yahya. Ini anak spesial. Yang kasih nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustadz ya, bukan. Yang kasih nama bukan bapak dan ibunya, yang kasih nama langsung Allah Rabbul Alamin, menamakan dia dengan nama Yahya. Yang kedua, namanya spesial, lam naj'al lahu min qablu samia. Kami tidak pernah memberikan nama orang sebelumnya dengan nama Yahya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan, yaitu kami tidak pernah memberi nama sebelumnya dengan nama Yahya. Ini anak pertama, manusia pertama, namanya siapa? Yahya, berarti namanya spesial. Ya, tidak ada yang sama dengan dia. Kalau antum namanya Jono, antum cari di Google banyak Jono. Ini Yahya, dia sendiri yang namanya Yahya. Sebelumnya belum ada yang namanya Yahya. Setelahnya banyak orang niru-niru. Tapi dia pertama kali namanya Yahya. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebenarnya mengatakan maksudnya lam naj'al lahu min qablu samia, ini anak spesial. Tidak pernah kami ciptakan manusia seperti dia. Kalau diterjemahkan kita seperti itu, terjemahan Quran kita, kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Bukan berkaitan dengan nama. Lam naj'al lahu min qablu samia, itu kami tidak pernah menciptakan orang seperti Yahya sebelumnya. Bukan berarti dia adalah manusia terbaik di zaman tersebut. Sungguhnya sebelum Yahya ada orang-orang yang hebat. Sebelum Yahya siapa? Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Yahya.
Tetapi kata para ulama, tidak ada yang seperti Yahya sebelumnya. Di antaranya Yahya alaihissalam jadi nabi masih kecil. Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan dia al-hukma, yaitu kami berikan dia kenabian sabiyya, dia masih kecil. Ini keistimewaan Nabi Yahya. Masih kecil sudah jadi apa? Nabi, ya. Sehingga tidak pernah ada yang seperti Nabi Yahya sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud kami tidak pernah berikan nama sebelumnya seperti nama Yahya. Setelah dikabarkan bahwasanya dia akan punya anak, Nabi Zakaria kaget. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Kok bisa saya punya anak ya Allah? Wa kanat imraati akhira wa qad balagtu minal kibari itiya. Istri saya mandul ya Allah. Saya sudah di puncak tua. Puncak tua, suara sudah tidak kuat, rambut sudah putih semuanya, tulang sudah lemah. Kok bisa punya anak? Apakah bukan maksud Nabi Zakaria? Enggak mungkin, bukan gitu, enggak mungkin. Nah, Zakaria berarti kafir kepada Allah, tidak. Cuma dia bingung bagaimana saya bisa punya anak ya. Ya. Bagaimana caranya sementara istri saya sudah mandul, menopause, saya sudah tua. Gimana cara punya anak? Apakah dimudahkan kami mudah kembali atau bagaimana? Ya. Maka dia balik bertanya kepada Allah ya. Dia yang minta dikasih kabar mau punya anak, dia yang bingung bagaimana caranya ya Allah. Saking gembiranya, kata sebagian ulama, karena saking gembiranya. Gimana ya Allah? Gimana saya bisa punya anak? Sementara sebab-sebab punya anak sudah tidak ada. Orang punya anak ya suami istri, masih muda, masih belum menopause, tidak mandul, laki-laki juga masih muda, ya masih bisa produktivitas, ya maka baru bisa punya anak. Sementara Nabi Zakaria sudah sangat tua di puncak ketuaan, ya mungkin sudah tidak ada syahwat juga, istrinya mandul, gimana bisa punya anak? Jadi waqad balagtu minal kibari itiya, aku telah mencapai puncak ketuaan. Artinya sebentar lagi meninggal dunia. Sudah orang paling tua ini, saya ini orang yang paling tua, sudah puncak-puncaknya tua. Gimana mau punya anak? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Huwa alayya hayyin, mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a. Bukankah dahulunya kau bukan siapa-siapa, kami menciptakan engkau? Jadi Allah ingin membuat Zakaria jangan heran, itu mudah. Kau dulu kan bukan apa-apa, sebelumnya kau tidak ada di dunia ini. Kemudian orang tuamu menikah dengan ibumu, kemudian lahirlah engkau. Dulu mani yang untuk membuat kau saja tidak ada. Ya, kemudian tiba-tiba Allah ciptakan dengan melalui kedua orang tuamu. Itu yang bisa digambarkan oleh Zakaria. Maka sebagaimana itu mudah, ini juga mudah, enggak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menurut kau susah, sebenarnya menciptakan kau dari tidak ada menjadi ada menurut pandangan kalian juga susah, itu atau tidak? Bagaimana tiba-tiba air mani menjadi manusia itu gampang atau susah? Itu juga suatu yang susah, secara logika mustahil, tapi karena sudah hal biasa jadi dianggap biasa, padahal itu suatu keajaiban. Bagaimana air mani laki-laki bertemu dengan ovum sel telur wanita kemudian jadi anak, gimana? Itu suatu yang ajaib. Ya, tapi karena saking biasanya orang lupa bahwa itu suatu apa? Keajaiban. Ya. Maka Allah mengatakan mudah menciptakan seorang sebagaimana kau dulu juga bisa dari tidak ada menjadi ada, demikian juga anakmu akan menjadi ada, sebelumnya tidak ada. Tidak ada urusan bagi Allah mau orang tuanya sudah tua atau masih muda bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Zakaria masih penasaran. Dia berkata, "Rabbi ja'alli ayah, ya Allah berikanlah aku tanda-tanda bahwasanya saya bakalan punya anak." Bukannya dia tidak percaya, tapi dia dapat kabar, tapi beda. Kata para ulama, laisa al-khabar kal mu'ayanah, tidak sama dengan mendengar dengan melihat langsung. Ya. Sekarang udah dengar Allah kasih tahu kau bakalan punya anak, tapi ya gimana ya Allah? Gimana kasih mukadimah lah biar saya mantap ya. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mengatakan, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan. Qala awalam tu'min? Ibrahim, kau tidak beriman? Qala bala, saya beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenteram. Maka Allah suruh ambil burung, kemudian kisah yang terjadi. Intinya dia ingin bukti muqaddimah bahwasanya ini akan terjadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya."
Di antara tanda kau bakalan punya anak meskipun kau sudah tua, istrimu mandul, saya kasih engkau mukjizat yang menunjukkan alam semesta di bawah aturanku. Kau wahai Zakaria, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa bicara dengan manusia, dengan orang-orang 3 hari 3 malam, tidak bisa. Tanpa sakit, tanpa cacat, kau tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kecuali berzikir. Ya. Allah tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza wadhkur rabbaka. Ya, kata Allah dalam surat yang lain, kau tidak bisa ngomong sama manusia selama 3 hari, tapi berzikirlah kepada Rabbmu. Jadi Zakaria, di antara mukjizat yang dia alami, 3 hari dia enggak bisa ngomong, padahal dia enggak sakit. Tapi kalau dia bilang subhanallah bisa. Alhamdulillah, Allahu Akbar bisa. Mau ngomong sama orang, mulutnya kaku, enggak bisa. Allah ingin tunjukkan bahwasanya aku mengatur semua alam semesta. Dirimu pun bisa aku atur. Dari bisa ngomong, enggak bisa ngomong, hanya bisa ngomong kalau bisa berzikir. Ini semua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3 hari Zakaria mengalami demikian, tidak bisa ngomong kecuali untuk berzikir kepada Allah. Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka Zakaria pun keluar menuju kaumnya dari mihrabnya, tempat ibadahnya. Fa auha ilaihim, kemudian mihrab di sini maksudnya kuil tempat dia ibadah ya. Bukan mihrab maksudnya seperti di sini tempat khusus imam, tidak. Mihrab maksudnya tempat apa? Ibadahnya. Sekarang kalau istilah kita mihrab adalah tempatnya imam khusus ya. Adapun mihrabnya Maryam, mihrabnya Zakaria tempat ibadah dia. Ya. Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya, maka dia pun mengisyaratkan kepada kaumnya untuk bertasbih kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan tatkala Allah mengkhususkan pagi dan petang, menunjukkan dua waktu tersebut adalah waktu yang spesial, pagi dan petang. Spesial untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan sia-siakan waktu tersebut. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah sebutkan pagi dan petang, pagi dan petang ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, wasabbih bil asyi wal ibkar, bertasbihlah kepada Rabbmu di petang hari dan pagi hari ya, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, berzikirlah sebutlah nama Rabbmu di pagi hari dan petang hari ya, wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Banyak sekali ayat seperti ini. Ingatlah kepada Rabbmu pagi dan petang ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan 2 waktu ini waktu spesial. Kenapa pagi dan petang waktu spesial? Kata sebagian ulama, karena pagi dan petang tidak sama dengan waktu yang lain. Orang di pagi hari dia belum beraktivitas bekerja, masih baru bangun tidur, salat subuh, masih fresh, masih lebih konsen mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa baca Quran, dia berzikir kepada Allah. Nanti udah jam 8 mulai sibuk ya, urusan dunia. Itu tidak? Atau antum pada subuh langsung sibuk ya. Ya, tapi secara umum orang di pagi hari masih bisa konsen. Demikian juga di petang hari dia pulang dari kantor jam 4, jam 5 sudah selesai pekerjaan. Dia konsen untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengutamakan 2 waktu ini pagi dan petang, bukan berarti tidak berzikir di waktu yang lain. Di waktu lain juga berzikir kepada Allah, tapi utamanya 2 waktu ini spesial di pagi hari dan di petang hari karena seorang lebih konsen untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya datang dalam banyak ayat penyebutan waktu pagi dan petang khusus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian saja para hadirin kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya. Ayat berikutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bissawab. Waktunya azan ya. Tapi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki anak kandung laki-laki agar bisa mewarisi ilmunya? Rasulullah SAW punya anak laki-laki, tapi meninggal semuanya. Abdullah Qasim, sini. Abdullah Qasim, kemudian terakhir Ibrahim, dan semuanya meninggal. Terakhir Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi SAW. Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin birijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah anak ayah dari seorang dari kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi ya. Jadi nabi tidak perlu untuk punya pewaris kenabian karena nabi adalah nabi yang terakhir.
Nabi adalah nabi yang terakhir. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia karena dia adalah nabi yang terakhir. Oleh karenanya seluruh syariat Nabi sudah sempurna karena dia adalah nabi yang terakhir, tidak perlu untuk direvisi kembali. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Terkadang datang nabi setelahnya merevisi sebagian yang sebelumnya karena berubah zaman dan yang lainnya. Ya. Dan nabi-nabi sebelumnya tidak diutus untuk seluruh umat manusia karena bukan nabi yang terakhir. Konsekuensi dari Muhammad SAW sebagai nabi terakhir berarti risalahnya harus untuk seluruh umat manusia. Kemudian harus sempurna, Allah alam bisawab. Lalu apakah benar Habib itu ada? Bukankah Nabi tidak punya keturunan laki-laki? Habib maksudnya keturunan dari Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Keturunan dari Hasan atau Al-Husain. Al-Hasan atau Al-Husain itu yang dikenal dengan habaib. Dengan apa? Habaib istilahnya, ya. Ustaz, bagaimana cara mendapatkan tafsir juz amma? Saya juga tidak punya sekarang. Saya juga terakhir saya punya satu nuskhoh, ada yang datang saya kasih. Tapi mudah-mudahan ada yang mencetak dalam waktu dekat, ya. Tapi saya lagi cetak juz 29, ya. Insyaallah di tengah Februari sudah siap untuk dijual, ya. Dan keuntungannya buat dakwah seluruhnya, ya. Kita tidak ambil 1 rupiah pun, ya. Itu kalau antum bayar keuntungannya buat apa? Buat dakwah. Makanya saya berani omongkan di masjid karena bukan untuk perdagangan tapi untuk apa? Untuk dakwah. Dan biasanya murah, ya. Insyaallah 70.500 halaman, ya. Insyaallah. Juz 27 sedang dalam proses, ya. Juz 28 juga. Juz 8 kan sudah selesai di sini. Tinggal di transkrip insyaallah. Mudah-mudahan bisa segera dicetak. Apa hukumnya bagi seorang yang membakar sesajen, memberi bunga kepada jin? Saat saya tanya, orang tersebut menjawab, semua tergantung niat. Niat saya sama makhluk, saya memberikan yang baik-baik. Ya, ya, niat itu dalam Islam namanya syirik, paham? Ini apa? Syirik. Ya. Sekalian potong kambing buat jin, niatnya baik untuk kasih apa? Senang jin. Ya itu namanya apa? Syirik. Ya, itu namanya syirik dalam syariat. Sama. Apa niat Anda mencari istri orang? Ya, saya ingin menyenangkan hatinya. Saya ingin gauli dia senang sama saya. Itu dalam bahasa namanya zina, tahu enggak? Ya, itu namanya zina. Niat tidak merubah hakikat, ya. Niat tidak merubah hakikat. Ustaz, salat tahajud yang dilakukan secara berjamaah, bacaannya dikeraskan atau dipelankan? Ya, dikeraskanlah. Namanya berjamaah, makmumnya dengar bacaannya, ya. Makmumnya mendengarkan bacaannya, ya. Tetapi kalau berdoa tidak perlu teriak-teriak, ya. Teriak-teriak, baca biasa aja sebagaimana suara tatkala sedang menjadi imam biasa. Apakah boleh seorang muslim mendoakan seorang teman yang belum dikaruniakan keturunan oleh Allah dengan mengikuti cara Nabi Zakaria tersebut? Ya, kalau kondisi antum seperti Nabi Zakaria enggak apa-apa, ya. Ya Allah, aku sudah tua, ya. Istriku mandul, ya. Bentar lagi saya mati misalnya. Nah, tapi kan biasanya masih muda, ya. Jadi doa tersebut tidak cocok. Mungkin doa yang cocok Rabbi habli minas salihin misalnya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu boleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Tapi kalau kita pakai mukadimahnya Nabi Zakaria enggak cocok. Rabbi inni wahanal azmu, tulangku sudah tua. Wasya'ala ra'su syaiba, sudah rambutku putih semua. Padahal enggak. Nanti bohong, berarti rambut enggak putih, ya. Berarti doanya enggak cocok dengan kita. Tapi kita pilih lafal doa yang cocok seperti tadi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Enggak ada masalah. Benarkah cara Maryam melahirkan anaknya dengan cara memegang pohon korma dan dalam keadaan berdiri? Sebagaimana yang diterapkan oleh sebagian terapis Tibun Nabawi dan mengklaim cara Maryam ini yang syar'i. Waduh. Jadi kata dia, cara yang syar'i, ibu-ibu berdoa sambil pegang pohon korma berdiri. Saya belum lihat juga, nanti saya cek, ya, apa benar bahwasanya Maryam melahirkannya dalam kondisi apa? Berdiri, ya.
Meskipun saya rasa itu aneh ya. Kalaupun itu benar Maryam dalam kondisi berdiri, kita cek apakah itu khususan Maryam ya? Karena dia sedang mengalami mukjizat ya. Makanya dia goyangkan korma-korma apa? Jatuh ya dan seterusnya ya. Setahu saya orang melahirkan bukan dalam kondisi berdiri sambil pegang apa? Pohon. Itu bahaya. Jangan sedikit-sedikit klaim ini tibun nabawi ya. Kalaupun masih banyak komentar Allah itu Maryam, ternyata dipraktekkan Nabi tidak demikian. Kalau ternyata di zaman sahabat perempuan berdiri dengan pegang pohon korma sambil berdiri, tentu sudah masyhur. Bahwasanya dulu para sahabat istrinya kalau melahirkan suruh pergi pohon korma berdiri, kemudian apa? Melahirkan dalam kondisi berdiri. Dan tidak ada cerita seperti itu ya. Orang-orang Arab sampai sekarang tidak ada yang melahirkan dengan cara berdiri sambil megang pohon apa? Korma. Jadi jangan sedikit-sedikit tibun nabawi ya, enggak usah begitulah. Ketika Ibu Maryam menitipkan kepada penjaga Baitul Maqdis termasuk Nabi Zakaria ketika mengundi, pertanyaan bagaimana cara mengundinya. Ini waktu itu bapaknya Maryam adalah seorang yang saleh dan dia adalah istilahnya guru daripada orang-orang soleh di situ. Sehingga waktu dia meninggal dan anaknya lahir, mereka berebutan untuk mengayomi Maryam. Ya, maka mereka pun mengundi ya, yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, dengan melemparkan pena-pena mereka. Cara undiannya dengan melemparkan pena-pena mereka. Ini tidak jelas disebutkan dalam hadis yang sahih, tapi dalam sebagian buku tafsir disebutkan mereka melemparkan qalam, ada yang mengatakan tongkat, ada yang mengatakan pena, dilemparkan di laut, nanti yang keluar tongkatnya atau penanya itu yang merawat Maryam, dan kebetulan yang Allah takdirkan yang keluarkan adalah penanya atau tongkatnya Zakaria ya. Tapi itu enggak terlalu bermanfaat bagi kita, karena yang penting yang jelas Zakaria yang apa? Yang merawat Maryam. Karena tidak ada hadis yang sahih menjelaskan bagaimana cara pengundian tersebut ya. Ustaz, besok istri saya akan safar ke Solo bersama dua anak saya belum balik, dengan adiknya wanita balik. Apakah boleh safar istri saya ini tanpa mahram? Karena saya tidak bisa menemani, sebab saya menemani orang tua di Jakarta. Safar tanpa mahram tentu tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bersafar dengan jarak sehari semalam kecuali dengan mahramnya. Kecuali dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang seperti yang sedang ditanyakan ya. Orang tua sedang sakit, suami harus menemani sementara anak harus bersafar. Mudah-mudahan tidak mengapa, karena itu dalam kondisi apa? Darurat, sebagaimana sebagian sahabiat mereka berhijrah tanpa mahram dari Mekah menuju Madinah, tapi kita jangan menggampang-gampangkan hal ini. Tidaklah kita melakukan demikian kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Asalnya tidak boleh. Asalnya seorang wanita tidaklah bersafar kecuali dengan mahram. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.